Pertanian merupakan salah satu sektor paling penting untuk menunjang keberlangsungan suatu negara. Salah satunya menggunakan teknologi merupakan hal yang paling penting untuk memajukan industri pertanian di Indonesia. Namun, sayangnya masih banyak sekali petani yang belum menggunakan teknologi dalam kegiatan bertaninya. Salah satunya adalah Bapak Kosasi dari Desa Situdaung, Bogor, Jawa Barat. Nama saya Engkos Kosasi. Untuk profesi petani sama peternak. Untuk sementara saat ini yang ditanam paling kayak timun, pare, kacang panjang, kayak oyong. Yang saya ada masalah untuk pertanian ya istilahnya hama. Karena hama kan Bogor Barat itu bertaninya beraneka ragam. Jadi nggak istilahnya nggak semua sama gitu. Jadi macem-macem. Kadang-kadang menanggulangi hama itu karena kesulitannya karena orang petani yang lain nyemprot, dia nanam apa gitu kan, kita nanam ini susah juga gitu. Kalau untuk iklim cuaca kan istilahnya Bogor itu memang kota hujan, cuma kan sekarang nggak istilahnya dijamin kota hujan gitu, tetap aja kita cuaca masalahnya nggak nentu. Ya mungkin karena perubahan alam juga, ya nggak kita istilahnya nggak ngerti gitu ya. Cuma di sisi lain kita untuk pengairan susah juga karena dari hulu banyak istilahnya perusahaan-perusahaan yang untuk kayak peternak ikan gitu kan, dia masuk ke kolam, kadang-kadang ngebuang airnya juga kan nggak ke kali lagi, kadang kemana gitu. Jadi untuk untuk pengairan kendalanya cuma itu doang gitu. Pertanian presisi merupakan salah satu pertanian berbasis smart farming. Cara kerja LOT itu sendiri yaitu mengubah pertanian konvensional menjadi lebih produktif serta efisien, memanfaatkan teknologi Internet of Things atau LOT. IoT itu adalah suatu sistem di mana kita itu mengaplikasikan internet pada teknologi yang kita install dalam budidaya pertanian kita. Jadi seperti kita memberikan suatu sensor, baik itu kelembapan ataupun suhu, ataupun sebatas timer untuk melakukan satu pekerjaan seperti irigasi atau mungkin penyemprotan atau mungkin yang lainnya. Jadi kita tidak perlu terjun secara langsung untuk memberikan pekerjaan seperti mengirigasi atau memupuk itu secara manual, tapi kita bisa hanya menggunakan ponsel saja yang sudah kita atur begitu melalui aplikasi, sehingga kita bisa menjalankan sebuah sistem IoT di lingkungan budidaya pertanian kita. Gitu sih. Permasalahan hama di lahan itu kan agak kompleks ya teman-teman ya. Jadi kita harus tahu terlebih dahulu hama apa yang menyerang gitu. Bisa dilihat dari gejalanya, bisa dilihat dari wujud fisik hamanya juga gitu kan. Nah kemudian setelah itu kita harus menentukan obat apa yang tepat. Jadi masing-masing hama itu memiliki pestisida dengan bahan aktif yang berbeda-beda gitu kan. Makanya juga kita harus lebih mempertimbangkan bahan aktif apa yang paling tepat untuk membasmi hama tersebut gitu. Nah setelah itu bisa digilir antara bahan aktif yang satu dengan bahan aktif yang lainnya agar si hama tersebut itu tidak menjadi resisten dengan bahan aktif yang sudah kita berikan gitu. Nggak tergantung sama cuaca, artinya kita pengen memberikan sebuah manipulasi environment kan ke tanaman tersebut, itu bisa banget menggunakan teknologi hidroponik ataupun greenhouse ataupun smart farming, itu bisa banget gitu. Tapi mungkin harus menyesuaikan dengan komoditas apa yang mau kita tanam. Nah konsepnya gimana? Kalau misalkan dalam suatu smart farming seperti dalam greenhouse seperti ini, di sini kita bisa menyesuaikan suhu dan kelembapan, kemudian juga irigasinya menggunakan IoT gitu kan.
Jadi dalam suatu smart farming nanti akan dipasangi dengan sensor suhu begitu, sehingga nanti akan terdeteksi suhu berapa sih dia harus mulai melakukan suatu reaksi untuk mengembangkan kembali lingkungannya gitu. Kalau yang ada di sini mekanismenya adalah nanti akan keluar misting, sehingga nanti akan keluar seperti butiran air yang bisa menurunkan suhu yang ada di dalam ruangan greenhouse. Jadi ini precision irrigation ya berarti ya. Nah, dalam suatu lingkungan pertanian di mana dia tuh airnya kurang, mungkin kita bisa membuat suatu embung kecil sebagai sumber air terlebih dahulu, gitu kan. Nah, nanti kita bisa gunakan precision farming dalam yang terkoneksi dengan Internet of Things tadi, IoT tadi, yang bisa memberikan irigasi secara presisi, gitu. Jadi nanti akan diberikan seperti pipa kecil yang akan menyalurkan air secara persisten, dan itu bisa kita atur berapa lama, berapa kali, dan berapa banyak air yang akan keluar. Jadi dari situ walaupun sumber air kita sedikit, tapi kita bisa memberikan irigasi yang cukup untuk tanaman yang kita pelihara. Kegiatan bertani bukan hanya sekedar menanam di halaman rumah saja, akan tetapi artinya lebih kompleks daripada itu sendiri, seperti penggunaan teknologi, smart farming, smartphone, drone, dan masih banyak lagi. Maka dari itu, berinovasi dalam kegiatan bertani merupakan salah satu kunci paling penting untuk memajukan sektor pertanian di Indonesia. Hidup pertanian. Hidup petani Indonesia. Hidup pertanian Indonesia.